selama ini menabung emas, tapi membeli emasnya itu emas 22 karat, tetapi ingin untung, kayaknya mungkin salah, ya, salah. Ini menarik sahabat. Ada yang bertanya kepada saya ya, dari kawan saya yang ada di NTB ya. Di NTB itu dia tuh membawa emas ya, membawa emas dari NTB ya. Membawa emasnya itu 22 karat ya. Emasnya itu 22 karat dan dia meminta tolong untuk saya jualkan di toko langganan saya. Nah, setelah saya bawa ke toko langganan saya, ternyata emas yang tertera di situnya 22 karat ya sahabat ya. Ternyata di toko langganan saya itu masuknya itu emas 23 karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Lama sekali kita nggak berjumpa ya sahabat ya, karena kesibukan saya, jadi saya tidak bisa mengudara atau memberikan informasi seputar emas dan harga-harga emas terupdate. Tapi insya Allah untuk kedepannya saya akan kembali aktif untuk menginformasikan seputar harga emas dan informasi emas. Baik sahabat, selama ini saya menemukan kendala atau mendapat keluhan dari beberapa sahabat kita di lapangan, yang mana mereka itu menabung emas, tetapi ketika menjual emasnya, padahal emasnya itu lagi mahal, tetapi harga jualnya itu tidak mengikuti harga pasaran. Ternyata setelah saya selidiki di berbagai kota di Indonesia, memang betul sahabat, memang betul, tidak bisa dipungkiri kalau toko emas di Indonesia itu tidak semuanya mengikuti harga pasaran. Walaupun yang kita beli itu emas yang kadarnya 24 karat. Berbeda dengan di negara lain, contohnya di negara Cina atau Jepang ya. Di negara sana sudah ada undang-undangnya yang diatur oleh pemerintah tentang jual beli emas ini. Tapi di Indonesia belum ada, cuma pajak-pajak doang. Jadi kalau aturan perundang-undangannya itu belum ada. Jadi berapa toko yang harus membeli, berapa toko harus membayar, kan gitu, tidak ada. Kalau di Indonesia belum ada aturannya dari pemerintahnya. Nah, untuk mengakali ini, saya nyurupai beberapa kota ya di Indonesia melalui sahabat-sahabat saya. Jadi ternyata benar untuk berinvestasi di emas ini tidak selalu menguntungkan. Itu sahabat, karena toko-toko yang di Indonesia itu banyak yang tidak mengikuti harga pasaran. Tetapi sahabat, masih banyak kok, masih ada toko emas di Indonesia, walaupun itu emas perhiasan, dia mengikuti harga pasaran. Tetapi ada syaratnya. Rata-rata sahabat ya, rata-rata toko emas di Indonesia, khususnya toko perhiasan, dia membeli kembali emas kita dengan harga pasaran, itu emasnya itu jenis apa? Jadi emasnya itu yang mengikuti harga pasaran adalah yang kadarnya itu kadar 24 karat. Itu sahabat. Jadi di bawah yang 24 karat itu tidak mengikuti harga pasaran, tapi mengikuti harga di surat. Ternyata kebanyakan dari sahabat-sahabat kita itu membelinya itu bukan yang emas 24 karat, yang mungkin sahabat itu membeli emas itu untuk perhiasan ya, bukan untuk tabungan. Nah, disinilah letak kesalahan kita. Jadi kita harus menentukan sahabat, menentukan mana emas yang untuk tabungan, mana emas yang untuk perhiasan. Nah, di sini akan saya bahas jenis emas apa aja sih yang memang cocok, yang memang pantas, yang memang pas untuk berinvestasi atau untuk ditabungkan ya. Yang jelas sahabat, emas untuk tabungan ya, untuk simpanan itu yang jelas emas 24 karat ya. Ya, kalau di Indonesia itu dibilangnya emas murni. Setelah saya selidiki, setelah saya tanya-tanya informasi di toko-toko Indonesia, itu kebanyakan emas yang mengikuti harga pasaran itu emas yang 24 karat. Jadi emas yang 22 ke bawah itu tidak mengikuti harga pasaran. Gitu sahabat. Nah, saya pun
baru mengetahuinya ya. Tapi ada juga yang toko emas di Indonesia yang nggak mengikuti harga pasaran walaupun emas itu kadarnya 24 karat. Tapi jarang sahabat, jarang. Rata-rata emas di toko emas di Indonesia, kalau emas itu emas 24 karat pasti dia mengikuti harga pasaran, itu rata-rata. Ya, itu rata-rata. Jadi buat sahabat yang merasa selama ini menabung emas tapi membeli emasnya itu emas 22 karat tetapi ingin untung, kayaknya mungkin salah ya. Salah kita membeli jenis emasnya. Tetapi ada dari sahabat kita di Sulawesi ya, di Sulawesi ada yang ngabarin kalau di daerah Sulawesi itu emas yang 22 karat pun mengikuti harga pasaran. Ini sangat bagus ya, sangat bagus. Tapi rata-rata di toko-toko di Indonesia itu tidak mengikuti harga pasaran kalau emas 22 ya. Nah, bagaimana nih seandainya di kota sahabat itu walaupun emas 24 karat tetapi ketika kita menjual tidak mengikuti harga pasaran. Nah, solusinya adalah dengan membeli emas batangan, sahabat. Dengan membeli emas batangan. Tetapi untuk membeli emas batangan pun tidak di sembarang toko kalau itu untuk tabungan. Usahakan membeli emas batangan itu sekarang kan kalau di Pegadaian ya, kalau di Pegadaian itu kan di seluruh Indonesia sudah ada. Kalau emas logam mulia atau antam mungkin nggak semua toko ada ya, mungkin gerainya itu ada di toko-toko besar aja gitu ya. Tapi kalau Pegadaian di kota-kota kecil pun itu sudah ada. Kalau di Pegadaian itu di Galeri 24. Nah, itu dia menjual emas batangan, baik itu emas antam maupun emas hasil buatan sendiri dari Pegadaiannya. Nah, kalau kita membeli emas di Pegadaian, nah itu kita tidak usah ragu lagi sahabat. Itu karena kalau di emas di Pegadaian itu dia akan mengikuti harga pasaran. Gitu. Tapi kan mungkin kalau ada yang jauh mungkin ya, yang dekatnya, kalau rata-rata kan kalau orang-orang yang jauh ke kota gitu ya, kebanyakan kan belinya di pasar ya, di toko-toko emas. Tapi kalau memang toko emas pasaran pun, toko emas biasa pun kalau memang mengikuti harga pasaran ya tidak apa-apa. Tapi syaratnya harus yang 24 karat. Tapi tetap harus tanyakan dulu sama pihak tokonya, apakah waktu penjualannya nanti ini mengikuti harga pasaran atau mengikuti harga di surat. Begitu sahabat. Tapi selalu rata-rata ya. Rata-rata kalau 24 itu mengikuti harga pasaran. Nah, sahabat, ada yang bertanya. Ini menarik sahabat. Ada yang bertanya kepada saya ya, dari kawan saya yang ada di NTB ya. Di NTB itu dia tuh membawa emas ya, membawa emas dari NTB ya, membawa emasnya itu 22 karat ya. Emasnya itu 22 karat dan dia meminta tolong untuk saya jualkan di toko langganan saya. Nah, setelah saya bawa ke toko langganan saya, ternyata emas yang tertera di situnya 22 karat ya sahabat ya. Ternyata di toko langganan saya itu masuknya itu emas 23 karat. Dia masuknya itu emas 95%. Tapi di sana masuknya emas 22 karat katanya. Kalau di sana katanya kalau emas yang 24 karat itu yang 99%. Sama dengan yang di daerah Sumatera ya, Sumatera, Aceh itu ya. Emas yang 24 karat itu ya memang emas yang 99 ya. Kalau di Sumatera itu disebutnya London ya, disebutnya London. Tetapi khususnya untuk daerah Jawa, termasuk di toko langganan saya pun emas yang 24 karat kata toko itu sebetulnya bukan emas 24 karat. Karena apa? Emas 24 karat itu ya kadarnya 99% sebetulnya. Tetapi ada di toko di Jawa itu yang 97%, tetapi dia mengatakannya itu emas 24 karat. Tetapi kita jangan mempersoalkan itu. Yang penting nilai jual waktu kita menjual kembali emas tersebut
mengikuti harga pasaran. Nah, makanya jangan heran emas yang di Jawa ya kadang lebih mahal ketimbang emas yang di Sumatera atau di Sulawesi. Ya betul, karena memang emas yang dijual di daerah Sumatera, di Aceh, di Medan itu memang 99% kadar emasnya ya. Karatnya kadar emasnya. Di Jawa, di langganan toko langganan saya pun emas 24 karat itu ternyata bukan 99% jadi tapi 97%. Sebetulnya masuknya 23 karat sebetulnya kalau mengikuti nilai karatnya. Tapi kalau saya tuh tidak mempersoalkan masalah itu, yang penting nilai jualnya, nilai jual kembalinya atau buybacknya itu mengikuti harga pasaran. Nah gitu sahabat. Dan di toko saya juga sahabat, untuk emas yang 22 karat itu dia tidak mengikuti harga pasaran. Walaupun harga emasnya itu lagi naik, lagi turun, kalau emas 22 itu tetap tidak akan ada perubahan. Tetap dia mengikuti harga yang ada di surat. Itulah, makanya mulai sekarang sahabat, buat sahabat yang mau atau ingin berinvestasi atau menabung di emas, beralihlah ke emas yang 24 karat. Dan ingat, emas yang 24 karat di Sumatera dengan di Jawa itu berbeda. Bahkan di Palembang, kebetulan saya ada teman di Palembang. Di Palembang itu mengatakan emas yang 24 karat ternyata kadarnya itu tidak 99%. Ada yang 95, ada yang 97, tetapi dia mengikuti harga pasaran ketika dijualnya. Tidak masalah. Yang penting harga yang kita beli yang emas 24 karat itu yang 99% sama yang 70% itu berbeda harganya. Begitu sahabat. Intinya kalau kita menabung di emas ya harus tahu dulu cara-caranya. Nah, seperti tadi ya sahabat ya. Jadi begitu sahabat. Untuk kesempatan ini itu aja dulu. Selanjutnya nanti banyak sekali yang akan saya jelaskan seputar emas sesuai dengan pengalaman dan yang saya dalami di lapangan. Demikian, terima kasih yang terus setia bersama Onasi Channel. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.